Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikro Farhan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program COVID-19 Rapid Test. Program ini memiliki fungsi untuk mengetahui atau mengidentifikasi apakah seseorang positif COVID-19 ini. Program ini dibuat oleh Muhammad Abinasi Kofi dan saya sendiri Muhammad Zikro Farhan dari kelompok 50. Di sini saya akan menjelaskan dan akan mendemokan dari program yang kami buat. Pertama adalah yang akan kami jelaskan adalah ini, yaitu fungsi print. Fungsi print ini digunakan untuk menampilkan display nama, NIM, kemudian kelompok, nama kelompok, shift, tugas, serta judul program yang kami buat. Lalu di sini ada variabel demam, asma, dan uhuk dengan nilai 0. Maksudnya apa? Di sini merupakan nilai awal variabel tersebut. Nah, nilai variabel ini terdapat dalam setiap indikator-indikator yang kami buat dalam program ini. Untuk menentukan seseorang apakah ia mengalami positif atau tidak, kami membuat 3 indikator. Nah, indikator-indikator ini kami buat dengan fungsi fungsi pengondisian if else yang bertingkat. Jadi nanti akan ada if else dalam if else. Di sini saya akan menjelaskan indikator pertama adalah apakah Anda mengalami demam. Pertama, di sini ada variabel sumuk ya. Variabel sumuk ini diisi dengan kalimat string. Nah, variabel ini nanti akan diisi dari kalimat pertanyaan ini. Iya atau tidak. Nah, apakah Anda mengalami demam? Jika diisi dengan kata iya, maka akan lanjut dengan kondisi if else selanjutnya. Dan jika pertanyaan ini diisi dengan kata tidak, maka akan langsung dimasukkan ke variabel demam dengan nilai boolean sama dengan 0. Nah, jika dijawab dengan iya, maka akan lanjutkan dengan fungsi if else yang selanjutnya, yaitu berapa suhu tubuh Anda. Nah, jika diinputkan variabel suhu ini dengan tipe data float, yaitu lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka akan dinyatakan dalam variabel demam dengan nilai boolean sama dengan 1 atau ia mengalami demam. Dan jika diisi ternyata kurang dari 37,5 derajat Celcius atau tidak memenuhi kondisi di atas, maka akan dinyatakan dalam variabel demam dengan nilai boolean sama dengan 0 atau tidak mengalami demam. Selanjutnya adalah indikator yang kedua, yaitu apakah Anda mengalami gangguan nafas. Di sini ada variabel gangfas yang diisi dengan kata string dari jawaban dari indikator ini. Nah, jika dijawab dengan apakah mengalami gangguan nafas ternyata dijawab iya, maka akan dilanjutkan dengan fungsi if else selanjutnya. Dan jika tidak dijawab dengan kata tidak, maka akan langsung diinputkan ke dalam variabel asma dengan nilai boolean sama dengan 0. Nah, selanjutnya jika dijawab dengan iya, maka akan dilanjutkan dengan fungsi if else selanjutnya, yaitu apakah Anda mengalami sesak nafas. Jika dijawab dengan iya, maka akan langsung diinputkan atau dinyatakan dalam variabel asma dengan nilai boolean sama dengan 1. Dan jika dijawab dengan tidak, maka akan dinyatakan dalam variabel asma dengan nilai boolean sama dengan 0 atau tidak mengalami sesak nafas. Selanjutnya adalah indikator yang ketiga, apakah Anda mengalami batuk. Nah, di sini ada variabel batuk yang berfungsi untuk menyimpan dari jawaban boolean ini iya dan tidak. Jika dijawab dengan iya, maka akan dilanjutkan dengan fungsi if else selanjutnya. Dan jika dijawab dengan tidak, maka akan langsung diinputkan atau dinyatakan langsung dalam nilai boolean sama dengan 0 dalam variabel uhuk. Nah, jika variabel batuk ini diisi dengan iya, maka lanjutkan dengan fungsi if else selanjutnya, yaitu apakah batuk yang diderita adalah batuk kering. Nah, jika dijawab dengan iya, maka akan langsung dinyatakan dalam variabel uhuk dengan nilai boolean sama dengan 1 atau mengalami batuk. Dan jika tidak, maka akan langsung dinyatakan dalam variabel uhuk dengan nilai boolean sama dengan 0 atau tidak mengalami batuk kering atau mengalami batuk basah. Nah, setelah semua indikator ini terisi, maka akan dicari konklusi dari
ketiga pernyataan ini atau 3 indikator ini, yaitu dengan cara dinyatakan dalam variabel COVID, dan tipe data yang dimasukkan adalah berupa float, yaitu angka desimal. Nah, yaitu dengan cara menjumlahkan semua nilai boolean yang ada di setiap indikator dalam variabel demam, asma, dan uhuk. Nah, misalnya dijawab iya, nilai yang pertama dengan demam adalah 1, terus lalu ditambah dengan nilai asma misalnya 0, lalu ditambah dengan nilai yang ada di dalam variabel uhuk misalnya 1. Nanti akan semuanya dibagi dengan 3. Lalu rata-rata dari nilai indikator ini akan dijadikan patokan sebagai konklusinya, apakah mengalami gejala atau tidak. Langsung akan saya demokan di sini ya. Nah, di sini ya, seperti yang saya bilang tadi, di sini fungsi print untuk menampilkan nama display nama ya, dan yang lain-lainnya yang telah saya sebutkan tadi. Lalu kita dihadapkan dengan indikator yang pertama, apakah Anda mau demam? Saya jawab iya. Maka dari yang fungsinya tadi akan lanjutkan ke fungsi if yang selanjutnya. Berapa suhu tubuh Anda? Misal saya isi dengan 38. Sekarang berlanjut ke indikator yang kedua. Apakah Anda mengalami gangguan nafas? Misal saya jawab dengan tidak. Nah, maka akan langsung langsung dinyatakan dalam nilai boolean yang tadi saya jabarkan, yaitu langsung ke 0 ini ya. Karena kalau misalnya dijawab dengan tidak pasti jelas tidak. Kalau dia nggak mengalami gangguan nafas, pasti dia tidak akan mengalami sesak nafas. Lalu berlanjut ke indikator yang ketiga, bahkan Anda mengalami batuk. Misal saya jawab dengan iya. Nah, lalu ada pertanyaan fungsi if else yang selanjutnya adalah apakah batuk yang ditekan adalah batuk kering atau tidak. Misal saya jawab dengan iya. Maka dari hasil ini akan langsung keluar konklusinya. Konklusinya ini adalah ada 3. Kami menggunakan 3 konklusi. Jika variabel COVID itu nilainya adalah 1, maka print yang atau output yang dihasilkan adalah ini. Ya, saya tunjukkan. Dan jika variabel COVID nilainya ternyata kurang dari 0,8, maka akan di-outputkan kalimat seperti ini. Dan jika nilai rata-rata dari variabel COVID adalah kurang dari 0,5, maka akan di-outputkan seperti ini, kalimat seperti ini. Lalu yang terakhir adalah pesan jaga kesan. Nah, kita coba lihat kode demo yang tadi saya coba. Nah, di sini langsung muncul adalah ini muncul di COVID yang kurang dari 0,8. Berarti nilai rata-ratanya dari ketiga indikator tersebut adalah kurang dari 0,8. Maka akan di-outputkan dengan fungsi yang ini, yaitu apakah Anda mengalami gejala yang mirip dengan gejala COVID-19. Kemungkinan kecil Anda mengalami COVID-19, lakukan karantina mandiri di rumah. Lalu muncullah pesan jaga kesehatan. Ya, demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Jikalau dalam penjelasan dalam video ini sangat terdapat penyelesaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan stay at home.